Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam soal pemikiran Peter Drucker, khususnya tentang peran dan tanggung jawab organisasi di tengah masyarakat. Kita fokus ke bab 5 dari bukunya The Essential Drucker. Ini penting banget karena bahas soal dampak sosial dan masalah sosial. Betul, sesuatu yang seringkali mungkin agak tercampur ya, padahal Drucker membedakannya dengan jelas. Iya kan? Drucker kan bilang, nggak ada tuh organisasi, mau bisnis, rumah sakit, kampus, yang hidup di ruang hampa. Semua itu bagian dari masyarakat, bagian dari ekonomi. Pasti ada efeknya ke lingkungan sekitar. Nah, itu dia. Pasti ada dampak yang dihasilkan. Dan sebaliknya, organisasi juga pasti kena pengaruh dari masalah-masalah sosial yang ada di luar sana. Jadi ada hubungan dua arah gitu ya. Saya bersikap. Dan kenapa pembedaan ini penting ya? Betul. Kenapa ini relevan buat Anda dimanapun Anda berada sekarang? Mari kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kenapa sih Drucker sampai merasa perlu banget membedakan dua hal ini? Apa inti bedanya? Jadi, kalau menurut Drucker ya, dampak sosial itu intinya adalah efek samping. Efek samping dari apa? Dari aktivitas utama organisasi. Efek samping ya. Contohnya gimana tuh? Paling gampang, pabrik deh. Tujuan utamanya kan bikin produk, misalnya baja berkualitas. Nah, dalam prosesnya, itu mungkin keluar asap atau ada suara bising. Ah, oke. Asap dan bising itu dampak sosialnya. Iya, itu dampak sosial. Nggak diniatkan, bukan tujuan utama bikin pabrik, tapi ya muncul aja sebagai bagian dari proses produksi itu. Seringkali nggak terhindarkan malah. Oke, jelas soal dampak sosial. Masalah sosial. Kalau masalah sosial ini beda. Ini lebih kayak penyakit atau kerusakan di dalam masyarakat itu sendiri. Sumbernya bukan langsung dari aktivitas satu organisasi tertentu. Contohnya, Kayak kemiskinan gitu. bisa, atau ketimpangan pendidikan, masalah kesehatan masyarakat yang meluas, tingkat kriminalitas mungkin. Ini masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang mana masalah ini pasti ngaruh juga ke organisasi kan? Misalnya susah cari karyawan yang sehat dan terdidik kalau masalah kesehatan dan pendidikannya parah. Tepat sekali. Organisasi terdampak, tapi bukan penyebab utamanya. Nah, Dropper bilang, dua-duanya ini, dampak sosial maupun masalah sosial, harus jadi perhatian serius manajemen. Kenapa harus jadi perhatian? Simple aja. Karena keberlanjutan organisasi Anda itu sangat bergantung pada sehat atau tidaknya lingkungan sosial tempat Anda beroperasi. Nggak bila cuek. Masuk akal banget. Terus gimana soal tanggung jawabnya? Khususnya buat dampak sosial yang tadi, yang memang dihasilkan oleh organisasi. Nah, di sini Drucker posisinya tegas banget. Untuk dampak sosial, tanggung jawab organisasi itu sifatnya mutlak, wajib. Mutlak ya, jadi nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Mau dampak itu disengaja atau enggak, positif atau negatif, pokoknya kalau itu hasil dari aktivitas organisasi, ya organisasi harus tanggung jawab. Titik. Ini bukan sekedar CSR atau pencitraan berarti ya? Jauh. Ini bukan soal nice to have, tapi must have. Keharusan bisnis yang fundamental. Ada kewajiban, baik secara etis maupun bisnis, untuk secara sistematis. Itu ya pertama, identifikasi dulu dampaknya apa aja. Terus, berusaha keras untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan dampak negatifnya. Wah, ini jadi keinget kasus klasik soal Ford sama sabuk pengamen. Dulu banget, akhir 40-an atau awal 50-an gitu ya. Oh iya, yang mereka coba jual mobil pakai sabuk pengaman, tapi nggak laku itu kan? Betul. Publiknya belum nges soal pentingnya keselamatan, jadi penjualannya malah anjlok. Tapi belasan tahun kemudian pas kesadaran publik naik, Nah, malah industri mobilnya yang diserang habis-habisan. Dianggap nggak peduli keselamatan. Paradoks kan? iya, ini nunjukin dilemanya ya. Manajemen itu perlu mikir jangka panjang soal dampak, bahkan pas pasar saat itu belum siap atau malah nolak solusinya. Susah juga ya. Kompleks memang. Tapi, kata Drucker, pendekatan idealnya itu bukan cuma nunggu ditekan publik atau regulasi. Yang paling bagus itu kalau bisa, mengubah upaya mengatasi dampak negatif itu jadi peluang bisnis. Wah, gimana caranya tuh mengatasi dampak negatif jadi peluang? Contoh terkenalnya itu Dow Chemical. Jauh sebelum isu lingkungan jadi heboh kayak sekarang, Dow itu udah proaktif banget ngurusin polusi dari pabrik-pabriknya. Oh ya, apa yang mereka lakukan?
Mereka nggak lihat itu cuma sebagai biaya tambahan, tapi sebagai tantangan untuk inovasi. Hasilnya, mereka nemu cara ngolah limbahnya jadi produk baru yang malah bisa dijual. Jadi solusi polusinya itu malah nguntungin. Keren. Jadi proaktif itu bisa jadi keunggulan kompetitif ya? Banget. Mengatasi dampak negatif sebelum dipaksa, itu bisa jadi pembeda yang kuat. Tapi itu kan skenario paling bagus ya. Gimana kalau ternyata ngilangin dampak negatif itu biayanya gede banget? Misalnya pasang filter super mahal atau rombak total proses produksi. Nah, itu dia. Kan bisa bikin perusahaan kalah saing sama yang lain, yang mungkin nakal nggak mau keluar biaya ekstra itu. Tentu, risiko itu nyata banget. Dan disinilah, kata Drucker, peran manajemen jadi strategis banget dalam menghadapi kemungkinan adanya regulasi. Maksudnya gimana? Daripada pasif, nunggu aturan datang dari luar, yang seringkali dibuat sama orang yang nggak terlalu paham seluk-beluk industrinya. Yang bisa jadi aturannya malah nggak efektif atau kemahalan ya? Betul. Nah, manajemen yang bertanggung jawab itu seharusnya proaktif. Mikirin duluan, bahkan mungkin mengusulkan standar atau regulasi yang paling pas, paling efektif, dan paling efisien biayanya untuk mengatasi dampak itu di seluruh industri. Biar level playing field-nya sama. Jadi jangan nunggu dipaksa baru bergerak ya? Persis. Mengabaikan kemungkinan datangnya regulasi itu, Drucker bilang sama aja kayak kebutaan yang disengaja. Kalau nggak proaktif, nanti perusahaan yang udah berusaha tanggung jawab malah kena getahnya dari regulasi yang buruk atau kalah saing. Yang nggak tanggung jawab malah enak-enak aja. Tapi pasti ada batasannya juga kan? Nggak mungkin juga kan ngilangin semua dampak negatif sampai jadi 0% gitu. Pasti ada titik di mana biayanya udah nggak sepadan. Tepat. Drucker ngerti banget soal trade-offs. Selalu ada pertukaran. Mencapai nol dampak itu mungkin secara teknis bisa, tapi biayanya bisa jadi luar biasa besar dan ngorbanin hal penting lainnya. Jadi perlu ada keputusan ya? Perlu keputusan sadar soal tingkat pengurangan dampak yang optimal itu di mana. Menimbang biaya dan manfaat. Dan biasanya, orang dalam industri itu yang paling paham titik keseimbangan yang masuk akal itu di mana. Oke. Intinya, tanggung jawab atas dampak ini bukan sekedar tanggung jawab sosial tambahan, tapi bagian inti dari menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Sip. Jelas banget soal tanggung jawab atas dampak. Sekarang kita geser sedikit nih ke makhluk yang satunya lagi. Masalah sosial. Yang sumbernya dari masyarakat itu sendiri ya? Betul. Bukan efek samping langsung dari operasi kita. Kayak tadi, kemiskinan, pendidikan rendah, ketidakstabilan politik. Nah, kalau ini, kenapa organisasi mesti repot-repot mikirin? Kan bukan salah mereka. Argumen Drucker di sini tuh sangat pragmatis. Bukan semata-mata soal jadi baik hati. Oh ya, gimana tuh pragmatisnya? Logikanya gini, mungkin nggak sih bisnis bisa sehat dan tumbuh subur kalau masyarakat di sekitarnya sakit? Iya juga ya. Susah kayaknya. Iya kan? Gimana mau dapat karyawan bagus kalau sistem pendidikannya amburadul? Gimana produk mau laku kalau daya beli masyarakat anjlok karena miskin? Jadi ujung-ujungnya, kesehatan masyarakat itu ya kepentingan bisnis juga. Walaupun penyebab masalahnya bukan dari bisnis itu sendiri. Oke. Jadi tetap harus peduli ya. Terus, pendekatannya gimana? Apakah cukup dengan katakanlah donasi atau bikin program amal gitu? Nah, pendekatan yang paling Drucker anjurkan, kalau memang memungkinkan ya, adalah coba ubah masalah sosial itu jadi peluang bisnis. Lagi-lagi peluang bisnis ya? Iya. Dia kasih contoh historis. Dulu, waktu kota-kota industri berkembang pesat, itu kan muncul banyak masalah sosial. Kepadatan, sanitasi buruk, orang susah kemana-mana. Bener. Tapi, masalah-masalah itu justru melahirkan pasar baru yang gede banget buat inovasi bisnis. Muncul industri penerangan jalan, transportasi massal kayak tram, telepon buat komunikasi, bahkan toko serba ada modern. Semuanya itu kan solusi bisnis untuk masalah sosial saat itu. Iya ya. Nggak kepikiran dari sudut pandang itu. Ada contoh yang lebih spesifik lagi dari Drucker? Ada. Yang menarik itu soal kebijakan upah tinggi Henry Ford. Zaman segitu, naikin upah drastis itu dianggap gila. Iya, radikal banget pasti ya. Banget. Tapi tujuan utamanya Ford itu bukan murni filantropi. Itu solusi bisnis cerdas buat ngatasin masalah tingginya angka karyawan keluar masuk di pabriknya. Mahal kan kalau ganti-ganti karyawan terus? Oh, jadi buat nahan karyawan ya awalnya? Iya. Tapi efek sampingnya luar biasa. Kebijakan itu ikut andil menciptakan kelas pekerja menengah yang kuat di Amerika.
Dan ironisnya, siapa yang jadi pasar terbesar mobil Ford kemudian? Ya, kelas pekerja menengah itu sendiri, wah, keren banget strateginya. Nah, itu contoh sempurna kata Drucker. Masalah sosial, turnover tinggi, daya beli rendah, diubah jadi peluang bisnis, stabilitas tenaga kerja, pasar baru, yang malah menguntungkan Ford sendiri. Makanya kata Drucker, masalah sosial yang bisa diubah jadi peluang bisnis itu biasanya cepat selesai. Ada insentif ekonominya soalnya. Tapi ya realistis aja, nggak semua masalah sosial bisa disulap jadi peluang bisnis kan. Ada masalah yang kayaknya rumit banget, sistemik gitu. Tentu, Drucker juga mengakui itu. Ada masalah kayak ketidaksetaraan yang udah mengakar kuat, atau kerusakan lingkungan skala global, yang susah banget dipecahkan cuma pakai logika pasar. Dia nyebutnya kayak penyakit degeneratif masyarakat. Susah sembuhnya. Nah, untuk masalah-masalah bandel kayak gitu yang tetap aja berdampak ke bisnis tapi susah diubah jadi peluang, gimana sikap organisasi? Diam aja gitu? Disinilah Drucker ngasih batasan yang penting banget. Kompetensi. Kompetensi, maksudnya? Organisasi itu sebaiknya hanya terlibat menangani masalah sosial di area di mana mereka punya kompetensi yang jelas, yang relevan dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Jadi jangan ikut-ikutan isu yang lagi ngetren aja gitu ya? Hindari banget terjun ke isu yang cuma didorong emosi publik, tren politik sesaat, atau di area di mana organisasi nggak punya keahlian sama sekali. Misalnya tiba-tiba mau ngurusin program pengentasan kemiskinan yang kompleks, padahal nggak punya pengalaman sama sekali. Kenapa nggak boleh? Niatnya kan baik. Niat baik aja nggak cukup, kata Drucker. Mencoba bantu tanpa kompetensi yang pas, itu bukan cuma nggak efektif, tapi malah beresiko bikin masalah tambah parah. Do more harm than good. Oke. Tapi ini bukan berarti nggak boleh terlibat sama sekali kan? Misalnya tadi masalah pengangguran anak muda yang tinggi. Mungkin bisnis nggak bisa beresin akar masalahnya, tapi bisa bantu di bagian tertentu. Nah, itu poinnya. Kuncinya di situ. Fokus pada bagian masalah yang spesifik, yang bisa diukur, dan yang memang sesuai dengan kemampuan atau keahlian organisasi. Contohnya gimana tuh? Balik ke contoh pengangguran tadi. Mungkin bisnis nggak bisa atasi semua faktor penyebabnya ya. Tapi bisnis itu biasanya jago banget dalam merancang dan menjalankan program pelatihan kerja yang efektif. Kenapa? Karena mereka terbiasa bikin target, ngukur hasil, fokus pada kinerja. Jadi lebih baik ambil bagian kecil yang memang kita kuasai ya? Betul. Pecah masalah besar itu jadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu ambil bagian yang paling pas dengan kompetensi kita. Itu jauh lebih berdampak daripada coba ngurusin semuanya tapi nggak fokus dan nggak kompeten. Oke, selain kompetensi, ada batasan lain nggak dari Drucker soal keterlibatan ini? Ada satu lagi yang krusial banget, otoritas atau wewenang yang sah. Otoritas. Maksudnya gimana lagi nih? Drucker bilang, tanggung jawab sosial itu harus sejalan sama wewenang yang sah. Gampangnya, organisasi itu cuma boleh dan seharusnya cuma mau ngambil tanggung jawab di area di mana dia punya legitimasi untuk bertindak, punya hak untuk masuk ke situ. Wah, ini menarik. Apa bahayanya kalau batasan wewenang ini dilanggar? Misalnya ada perusahaan gede gitu, atas nama tanggung jawab sosial, terus malah ngambil alih fungsi yang harusnya jadi tugas pemerintah. Nah, itu bahaya banget. Drucker khawatir itu bisa jadi semacam perampasan kekuasaan, usurpation of power, yang justru nggak bertanggung jawab. Perampasan kekuasaan ya? Serem juga istilahnya. Iya. Karena ketika sebuah organisasi, entah itu bisnis atau LSM atau apapun, melangkahi batas wewenangnya yang sah demi menyelesaikan masalah sosial, itu bisa mengganggu keseimbangan peran dan kekuasaan di masyarakat. Ngambil alih tugas institusi lain secara nggak pas. Ada contohnya? Drucker pernah nyinggung aktivis konsumen Ralph Nader. Waktu Nader nuntut bisnis tanggung jawab soal kualitas dan keamanan produk, itu sah kata Drucker. Kan memang ranah bisnis. Tapi kalau tuntutannya melebar ke area kebijakan publik yang jauh banget dari operasi bisnis, nah Drucker ingetin kita buat hati-hati. Jadi harus selalu tanya ya? Selalu tanya, organisasi ini punya wewenang sah nggak di sini? Perlu nggak dia punya wewenang di sini? Kalau jawabannya enggak, ya tuntutan tanggung jawab sosial itu patut dicurigai. Jangan-jangan cuma kedok buat cari pengaruh atau kekuasaan aja. Wah, ini dalam banget ya pemikirannya. Ngomongin tanggung jawab, kompetensi, wewenang. Ini kan ujung-ujungnya soal etika ya. Gimana pandangan Drucker soal etika buat manajer dan organisasi? Apa ada etika bisnis yang khusus gitu?
Ini juga salah satu poin Drucker yang agak unik. Dia justru berpendapat nggak perlu tuh ada yang namanya etika bisnis yang terpisah. Loh, kok gitu? Menurut dia, etika dasar kemanusiaan yang umum berlaku itu udah cukup. Dan itu harus berlaku buat semua orang, termasuk manajer. Standarnya sama. Kalau ada yang melanggar, ya hukumannya harus tegas, nggak peduli jabatannya apa. Jadi nggak ada perlakuan spesial buat orang bisnis? Nggak ada. Soal keterlibatan di komunitas, kata dia, itu tugas sebagai warga negara biasa, bukan tugas spesifik manajer karena dia manajer. Tapi bukannya manajer punya peran khusus di masyarakat? Nah, disitulah ada satu dimensi etis tambahan. Bukan etika bisnis, tapi lebih ke etika tanggung jawab profesional. Kenapa? Karena manajer itu kan, secara kolektif, kelompok pemimpin penting di masyarakat modern yang isinya organisasi semua. Posisi ini kan bawa status, bawa kekuasaan. Dan kekuasaan itu membawa tanggung jawab ya? Tepat. Status itu membawa tugas etis. Tugas inilah yang disebut etika tanggung jawab. Dan tugas etis utama ini, kalau nggak salah, Drucker rangkum dalam satu prinsip kuno yang powerful banget ya. Betul sekali. Prinsipnya adalah primum non nocere. Yang artinya, Yang terpenting, jangan sengaja menimbulkan kerugian. Ini kan inti sumpah Hippocrates buat dokter. Nah, Drucker bilang, prinsip ini berlaku buat semua profesional, termasuk manajer. jadi manajer itu mungkin nggak bisa janji selalu bikin kebaikan, tapi minimal harus janji nggak sengaja bikin kerusakan gitu ya. Kurang lebih begitu. Dia harus berkomitmen untuk mencoba sebisa mungkin tidak secara sadar atau sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat. Jangan sengaja merugikan, kayaknya simple ya. Tapi apa contoh konkretnya dalam praktek manajemen yang menurut Drucker melanggar prinsip ini? Mungkin yang sering nggak disadari. Drucker ngasih beberapa contoh yang cukup menohok sih. Apa aja tuh? Pertama, sengaja mengabaikan atau menunda penanganan dampak negatif bisnis. Misalnya soal polusi tadi. Alasannya karena takut biayanya mahal atau nggak populer. Bagi Drucker, ini jelas pelanggaran etika profesional. Secara sadar, membiarkan kerugian terjadi pada orang lain atau lingkungan. Oke, itu jelas. Ada lagi? Kedua, soal kompensasi eksekutif yang berlebihan dan terlalu mencolok. Masalahnya bukan cuma soal angkanya, kata Drucker, tapi soal persepsi ketidakadilan yang ditimbulkannya. Itu bisa merusak kohesi sosial, merusak kepercayaan. Itu bentuk kerugian sosial, meskipun mungkin secara ekonomi nggak signifikan pajaknya. Soal persepsi ya. Menarik. Ketiga? Ketiga, menggunakan paket tunjangan karyawan, benefit plan gitu, sebagai belenggu emas atau golden feathers. Belenggu emas. Maksudnya? Maksudnya, bikin skema pensiun atau benefit lain yang begitu mengikat sampai karyawan itu jadi susah atau takut buat pindah kerja. Padahal mungkin pindah itu pilihan terbaik buat karir atau hidupnya. Ini kan menghambat mobilitas, menghambat potensi orang. Itu juga merugikan. Wah, ya juga ya. Nggak kepikiran sampai situ. Ada lagi? Keempat, dan ini penting, retorika yang keliru soal profit. Terlalu sering manajemen atau perusahaan ngomong seolah-olah cari untung itu satu-satunya tujuan hidup mati perusahaan. Padahal, profitabilitas itu kan kebutuhan mendasar. Supaya perusahaan bisa bertahan, bisa inovasi, bisa bayar pajak, bisa kasih kerjaan. Ngomong cuma soal motif keuntungan itu menyembunyikan realitas ini, menyesatkan publik, dan malah merusak pemahaman orang tentang peran vital bisnis di ekonomi. Itu juga bentuk kerugian. Jadi tindakan-tindakan itu meskipun mungkin niat awalnya nggak jahat ya, tapi efeknya dianggap merugikan masyarakat luas. Persis, niatnya mungkin cuma bisnis seperti biasa. Tapi Drucker bilang, tindakan kayak gitu tuh menyebabkan disrupsi sosial, menutupi kenyataan, bikin orang cemas nggak perlu, ngalihin perhatian dari masalah yang sebenarnya, dan menghambat pemahaman. Itu semua adalah bentuk kerugian sosial yang serius. Dan itu bertentangan dengan etika tanggung jawab primum non nocere tadi. Oke, wah dalam banget ya pembahasan kita dari bab 5 ini. Jadi kalau dirangkum, kerangka berpikir Drucker ini kuat banget ya. Intinya, 1, bedakan tegas antara dampak yang kita hasilkan sama masalah sosial umum. Betul. Dua hal yang beda. 2, tanggung jawab utama dan mutlak kita itu ada di dampak yang kita hasilkan sendiri. Harus diurus. Wajib hukumnya. Asal terjun. Harus jelas batasannya. Dan yang paling dasar, semua tindakan kita harus dilandasi etika fundamental. Jangan sengaja menimbulkan kerugian. Primum non nocere. Tepat sekali.
Ini kayak jadi kompas moral sekaligus strategis ya, buat pemimpin di organisasi manapun. Nah, refleksi penting mungkin buat Anda para pendengar. Gimana kerangka Drucker ini nyambung nggak sama konteks kerja Anda sekarang? Udah pernah belum Anda atau organisasi Anda secara sadar gitu memetakan dampak-dampak yang dihasilkan? Terus, gimana Anda melihat hubungan antara organisasi Anda sama isu-isu sosial gede di sekitar? Ada nggak area spesifik di mana kompetensi dan wewenang Anda bisa dipakai buat kontribusi positif yang terukur tanpa melangkahi batas tadi? Dan sebagai pemikiran penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Drucker kan nulis ini udah beberapa dekade lalu ya. Udah cukup lama, iya. Nah, di zaman kita sekarang yang tantangannya makin kompleks, ada perubahan iklim, ada disrupsi digital, polarisasi sosial, kesehatan mental. Kira-kira kerangka Drucker soal dampak dan tanggung jawab ini masih cukup nggak ya? Masih relevan 100%? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin melampaui apa yang Drucker bayangkan dulu untuk bisa menavigasi lanskap sosial yang ruwet saat ini secara lebih bertanggung jawab. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.